Nah, tak kala ada isu tentang mundurnya saya, ya ini bukan isu sungguhnya. Ini adalah sebuah keputusan yang saya ambil pada dasarnya. Jawab sudah. Ya. Salah satu di antara 5 nama tersebut saya. Lantas saya mengambil keputusan untuk tidak mengambil bagian dalam kontestasi pilgub, lebih memilih untuk mencoba atau berjuang atau berusaha untuk terus mengabdikan diri ini terhadap Gorontalo melalui jalur DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Sisa Sarip Bu Inga. Iya. Ini seorang politisi yang sejak muda sudah meniti karir di politisi. Ya, saya masih ingat bagaimana waktu Pak Sarip. Jadi Pak Sarip ini dulu anggota DPRD termuda, anggota DPRD provinsi termuda, kemudian bupati termuda. Luar biasa. Dari umur berapa Pak Sarip sudah bergabung di politik? 26 tahun. Orang masih berpikir untuk bagaimana mencari jati diri. Ini sudah punya kedudukan yang bagus di politik. Ya, bagaimana kabar selama ini? Baru ini bisa ketemu. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ibu Femi bersama on the crew. Mohon maaf sekian lama berhutang. Mudah-mudahan bisa dibayar tuntas hari ini di luar sini. Iya, jauh-jauh dari ujung barat. Ya. Datang bayar hutang. Ya. Sekarang aktivitasnya ini mobile terus atau? Itu pasti, saya sudah bayangkan. Iya. Pertanyaan pembuka. Aktivitas dalam keseharian pasti saya home base di Pohuwato ya. Penguasa barat ini. Terus aktivitas yang ada di sana dalam keseharian saya lebih ke, saya tidak punya keahlian lain ya, saya tidak punya skill tertentu. Selalu merendah. Saya di farm ya, pertanian. Ya. Yes. Aktivitas di politik maksudnya ini. Oh. Gimana ya? Saya aktivitas politik ya ikuti dinamika yang ada, terus membantu beliau Pak Rusli, Ketua DPD 1, karena saya sudah di pengurus Partai Golkar Provinsi. Lantas selama ini hanya bisa melihat, mencermati tentang kondisi dan keadaan ya. Pemerintahan tidak lepas dari instrumen dinamika politik, maka saya hanya bisa coba melihat dari luar. Melihat dari luar tapi menyelami kemudian sambil. Kalau menyelami saya memang penyelam. Iya. Apa namanya kalau organisasi penyelam ini? POSI. Iya, ketua POSI. Ya. Sekian banyak organisasi yang saya pimpin. Saya memilih untuk mengambil langkah resign dari organisasi yang saya pimpin. Tinggal menyisakan 2. Ya. Yang pertama POSI, ya, dan yang kedua PEMI. Alasannya? Kabupaten. POSI lebih ke olahraga ya. Saya 13 tahun menekuni olahraga selam, lebih ke fun dive. Saya alhamdulillah bisa keliling kemana-mana, dan yang justru membuat saya termotivasi ketika saya temukan ada satu spot diving yang ada di Pohuwato, kampung halaman saya, yang luar biasa recommended. Sayangnya saya temukan pada saat tinggal 1 bulan lagi masa berakhir
pengabdian saya Sebagai sebagai bupati. Ya. Namun demikian saya masih bisa mengajak kakak Sleng Ya. untuk sama-sama kita eksplor, di mana kakak Sleng tersebut dikenal sebagai Duta Hiu. Tempat tersebut memang recommended adanya shark atau hiu dengan jumlah yang banyak. Ya. Bukan Itu hiu di mana paus, daerah? bukan hiu Ya, paus, hiu. tapi Shark. dia hiu jenis predator. Yes. Wow, Mhm. bahaya itu. Bunda kalau nyelam, saya akan kasih tahu ke hiu, ini sahabat baik saya. Wow. Jangan diapa-apain. Jadi kalau diberitahu seperti itu aman. Hiunya aman. Ya. Berarti pasti saya ini sudah berteman dengan hiu-hiu yang ada di 13 tahun. sana. Wow. Menjadi Itu di seorang mana penyelam, itu? menjadi Yang- seorang penyelam itu selalu kalau kita ke tempat baru, itu kan kita ke dive center. Ya. Nah, nanti di dive center itu akan ketemu dive master. Dive master ngasih briefing yang diawali dengan apakah kita punya license atau tidak. Oke, lantas dive master menanyakan, kalian kalau mau diving pengen yang menantang ya, itu apa yang kalian mau gitu. Nah, rata-rata divers itu pasti minta spot diving yang ada sharknya. Oh. Yes. Dan di Pohuwato ada. Itu Pohuwato ada. Di mana? Di Torsiaje. 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 Nah, jadi kenikmatan seorang Maaf ya, penyelam suara itu, saya lagi paruh. nggak Ya. apa-apa, itu Yes. serak-serak basah. Nikmatnya seorang penyelam itu di mana sih? Aduh. Tidak Gimana bisa ya? tergambarkan. Ya, ya, satu keadaan yang tentu jauh berbeda dengan kita ada di permukaan bumi. Ya. Oke. Nah, sesuatu yang tidak pernah kita temui, pantas dan luar biasa ya, luar biasa. Intinya kita bisa berada di alam lain Iya. dan kita berusaha untuk adaptif dengan alam tersebut. Masya Allah. Iya, ini kan bagian dari hobi ya. Hobi. Menyelam. Tapi kalau hobi dan olahraga. Iya, Maaf. hobi dan olahraga. Yes. Tapi kalau politik itu apa itu? Talenta. Ya, seperti itulah. Iya, saya tertarik sebenarnya dengan Pak Sisa yang mulai meniti karir di politik itu dari umur 26 tahun. Nah, bagaimana awalnya sampai Pak Sisa mau terjun ke dunia politik? Saya salah satu orang yang beruntung ya. Di antara sekian banyak anak-anak muda yang usianya masih Ya. beruntung. Dan di balik itu ada juga orang-orang yang sangat berjasa, ya, sangat berarti bagi saya. Di awal saya pada akhirnya memilih untuk meniti dan berkarir di politik. Saat saya lulus SMA ke Jakarta, saya sempat kuliah, lantas saya balik pada saat ada persoalan yang sangat mendasar di daerah menyangkut masalah undang-undang tentang pemekaran Kabupaten Bualemo. Iya. Di mana di dalam undang-undang tersebut ada 2 pasal yang sangat kontroversial. Kait dengan ibu kota. Masalah ibu kota. Iya. Nah, saya harus comeback dan justru kembalinya saya itu Jadi datang sosok ya tokoh-tokoh Golkar akibat dari pemekaran Provinsi Gorontalo. Iya. Maka kelembagaan dewan serta isi dari lembaga tersebut tidak melalui sebuah proses sebagaimana pemilihan ya pengisian. Nah, ini luar biasa dan sesuatu yang harus saya putuskan apakah saya bisa full. Walaupun saya masih sangat hijau
dan tentu saya harus banyak belajar. Ya. Dan saya bertemu dengan orang-orang hebat sesungguhnya. Saya bisa belajar dari almarhum Pak Iwan Bokings. Ya. Saya bisa tahu banyak tentang politik dari seorang yang sangat saya hormati ya, Bapak Amir Biola Isa almarhum. Ya. Ada Pak Fauji Wartabone almarhum, Pak Medi Botutihe almarhum. Ya. Ada banyak ya, banyak. Menjadi tempat saya belajar. Bahkan Pak Arsad Papeo almarhum, Batu Daa ya. Terus Pak Abdul Jabar Bahwa. Ya. Nah, jadi tidak melulu Golkar tapi lintas partai. Saya coba berusaha untuk cepat belajar. Ya. Dan sampai dengan saat ini masih tetap belajar. Terus belajar. Yes. Ya, setelah di DPR 1 periode ya? Provinsi 1 Provinsi periode. 1 periode, kemudian Terus 2024 saya memilih untuk kembali ke Pohuwato. jadi ketua DPRD. Ya, alhamdulillah pertama kali ikut pemilihan saya dapat bilangan pembagi pemilih. Iya, BPP. Ya, BPP itu bisa 2 kursi lebih. Wow. Ya. Berarti selama jadi anggota DPRD provinsi, Pak Sisa mampu menjaga konstituen. Nah, jadi ya itu beratnya. Menjaga konstituen tidak akan mungkin bisa terjaga dengan baik manakala tidak belajar ya, tidak mengetahui tentang apa itu politik ya. Yeah. Bagaimana menjaga, mengharmonisasi ya. Terus di sisi lain juga kan ada brand atau pameo tentang politik itu kurang bagus, kotor dan lain sebagainya ya. Ini kita harus yakinkan bahwa politik yang sesungguhnya adalah sarana yang sangat baik untuk kita bisa improve ya dalam rangka memberikan pengabdian terhadap masyarakat. Itu satu hal yang tidak mudah bagi saya yang masih hijau. Ada orang bilang dalam bahasa daerah heli ilolanga omayo ya. Di Pemodelo. Di Pemodelo. Ya. Itu luar biasa. Termasuk beliau Panglima ya, Pak Pakaya waktu itu masih ketua DPD 1. Ya. Pak Sisa ini kan umur 34 ya jadi bupati. Ya. 34. Ya. Ya, 34. Iya, 34 itu masih termasuk bupati termuda pada saat itu. Jadi ini karir di politik. Sorry, saya minum, belum dipersilahkan. Silakan, ya. Kalau sudah ada di situ pasti disuruh minum, disiapkan untuk diminum. Ya, jadi setelah jadi DPRD, setelah di DPRD ketua DPRD, semakin tertarik untuk ke eksekutif ya. Gimana? Lagi-lagi laki ya, keberuntungan. Yeah. Saya pada politik itu penuh ada 2 teori politik tentang teori kemungkinan dan teori ketidakpastian. Wah. Ya. Jadi saya ada pada 2 hal. Jadi abu-abu itu teori kemungkinan, teori ketidakpastian. Jadi politik bisa mungkin dan bisa tidak pasti. Oke. Tapi saya ada di 2 tempat itu dalam artian mengantarkan sesuatu yang bukan juga mudah. Itu melalui sebuah proses perjuangan yang tidak gampang. Tidak mudah. Ya ada saja yang membuat saya semakin jauh lebih larut, lebih sedikit mengetahui, lebih menguasai, dan yang saya lihat adalah lebih mendewasakan ya, mematangkan ya. Walaupun saya pikir masih banyak tokoh-tokoh politik Gorontalo yang jauh lebih hebat. Ya. Seorang politisi yang baik itu adalah seorang politisi yang menghargai senior-seniornya dan selalu mengakui kehebatan dari senior-seniornya. Tidak pernah memamerkan kehebatan sendiri. Ya, setelah Pak Sisa mengakhiri sebagai bupati ya, mengakhiri tugas, alhamdulillah berakhir dengan husnul khotimah ya. Subhan. Ya,
ya biasanya kan kepala-kepala daerah itu kan ada yang setelah berakhir masa jabatan sudah ada ya berurusan dengan Mohon doa untuk tidak terjadi. insya Allah Pak Sisa aman-aman Amin. seterusnya. Amin. Jadi dengan Pak Sisa menjalani sebagai bupati apa namanya ya pasti tidak ada yang sempurna lah, tapi mengakhiri dengan baik. Orang mulai banyak berpikir pasti orang sudah memprediksi nanti Pak Sisa ini akan ya pasti misalnya ketika mau pemilihan ketua Golkar DPD 1 ya. DPD 1 ya. Orang mulai memprediksi, oh ini nanti Pak Sisa yang pasti yang akan jadi. Ada nama-nama, ada Pak Sisa, ada Pak Martin dan lain-lain. Jadi yang pasti kan seperti itu. Kan tidak mungkin Pak Sisa hanya melulu di sini, pasti akan naik. Nah, tapi akhir-akhir ini saya agak mendengar, pernah membaca artikel juga yang menyatakan bahwa Pak Sisa itu keluar dari pengurus Golkar. Benar nggak ini? Saya ingin mendengarkan langsung dari orangnya. Ya, saya tidak menyangka bisa seheboh itu ya. Ya, saya tidak karena menyangka. Seorang Pak Sisa itu sudah diprediksi untuk ini apa namanya penerima tongkat estafet. Oh iya. Jadi gini, saya harus mengatakan bahwa hidup itu pilihan kan ya. Iya. Untuk hidup itu sebuah pilihan, dan dalam pilihan hidup itu saya harus mengambil keputusan tentang arah tujuan saya hidup ya. Nah, saya memilih menjadi seorang pekerja politik. Tentu kalau bicara politik maka berbicara tentang organisasi partai politik. Ya. Partai Golkar menjadi rumah ya, tempat saya mengabdi. Ya, tempat saya mengabdi. Saya mengawali ketika Pak Iwan Bokis almarhum ketua saya pada saat itu, saya sebagai pengurus. Saya banyak belajar dari beliau dan saya mengawali karir pengabdian saya terhadap Partai Golkar bersama-sama beliau. Seiring waktu berjalan, kalau kesuksesan, keberhasilan kita mendrive organisasi Partai Golkar, maka ada alat ukurnya. Gagal atau sukses. Salah satu alat ukur adalah seberapa banyak dukungan masyarakat yang percaya terhadap Golkar, karena kita berusaha meyakinkan masyarakat tersebut yang konversi ya, kepercayaan atau dukungan tersebut dalam bentuk kursi atau keterwakilan anggota DPRD yang berasal dari Partai Golkar. Nah, khusus untuk Pohuwato di tahun 2004 ya 2004. Pak Sisa sudah ketua partai waktu itu. Saya ketua harian, ketuanya Pak Iwan. Oh iya. Itu kita start karena awal mula Pohuwato dibentuk tahun 2003. Ya. 2004 pemilihan. Kita memperoleh ya dan berhasil meyakinkan masyarakat Pohuwato dan beroleh kursi dengan jumlah 10 kursi. Ya, 10 kursi. 2004. 2006 Pak Iwan mundur ketua. Dari ketua. Lantas saya ditunjuk sebagai PLT. Sampai dengan dilaksanakan musda. Saya itu kalau ada istilah 3 periode, sebagaimana Pak Rusli yang saya urus pada saat itu, saya 3 periode lebih mimpin partai. Nah, pada saat kontestasi di tahun 2009 setelah 2004,
saya turun 1 kursi, menghasilkan 9 kursi untuk Kabupaten Pohuwato. Tapi kan dengan semakin banyaknya partai. Ya, kompetisi sudah semakin lebih bergairah dan lebih kompetitif pada saat itu. Lantas di 2014 masih tetap dengan 9 kursi. Saya sampai memberikan satu tagline perjuangan, bertahan itu adalah sebuah prestasi. Ya, di tengah-tengah. Karena lebih sulit mempertahankan dibandingkan merebut. Nah, 2019, alhamdulillah, di saat saya sudah mau mengakhiri masa pengabdian baik sebagai ketua partai Golkar, rumah tempat saya mengabdi, maupun sebagai eksekutif yang diamanahi oleh masyarakat melalui Partai Golkar dan Partai Koalisi. Khusus untuk Partai Golkar, perolehan tahun 2019 kembali ke 10 kursi yang ada pada saat ini. Ya, prestasi dong. Ya, artinya apa? Menerima estafet dari beliau Pak Iwan dengan jumlah 10, maka mengakhiri juga dengan 10. Dengan jumlah 10. Nah, olehnya bagi saya Partai Golkar, partai semua sama. Tidak ada satupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang memberikan satu pendidikan politik atau warna politik yang tujuannya menyimpang dari tujuan besar bangsa Indonesia kita tercinta. Tidak ada seperti itu. Yang pasti partai politik senantiasa menjaga keberagaman, keutuhan, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan seterusnya dan seterusnya. Sarana pengabdian. Nah, olehnya saya Partai Golkar itu sudah final, ya. Nah, tak kala ada isu tentang mundurnya saya, ya ini bukan isu sungguhnya. Ini adalah sebuah keputusan yang saya ambil pada dasarnya. Terjawab sudah. Ya. Minum dulu supaya Sepertinya agak berat supaya ini tidak gugup, ya kan? Keputusan yang saya ambil, Ibu Femi, dari hasil proses, saya katakan kontemplasi, yang tidak sebentar, artinya panjang, dan juga berhitung secara cermat tentang politik hari ini yang ada di Gorontalo. Ternyata saya yang selalu memperhitungkan momentum dan timing. Saya agak keliru dalam mengambil keputusan. Keputusan sudah final, tetapi waktu yang kurang tepat pada saat kemarin. Ya. Olehnya ributnya luar biasa. Kenapa waktu? Sesungguhnya tidak ada masalah. Sesungguhnya tidak perlu diributkan. Hanya saja pada timing yang tidak tepat sehingga isunya agak sedikit berbelok dari substansi dari hal yang timingnya tidak tepat. Jadi gini, kemarin kami ada pertemuan, yang di Villa Kencana, tempatnya Pak Rusli. Saya dihubungi oleh beliau perihal kegiatan tersebut dan saya diminta untuk bisa sama-sama hadir. Lantas saya coba menghubungi ketua-ketua DPD 2. Villa beliau itu relatif dekat ke Marisa saat saya ada di Marisa. Saya kontak teman-teman, apakah tidak sebaiknya ke Marisa dulu, makan siang di Marisa, nanti setelah itu start sama-sama dari Marisa ke Villa. Nah, saat bertemu di sini kesempatan saya untuk menyampaikan perihal hasil dari sebuah kontemplasi dan keputusan yang saya sudah ambil. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh teman-teman. Dan saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan.
saya harus sampaikan. Dan memang benar bahwa yang pertama kali saya bahasakan ini, saya sampaikan ini ke ketua-ketua DPD 2. Iya. Ya. Waktu masih di Marisa. Ya. Nah, saya sangat respect ke mereka. Mereka orang-orang yang terbaik, kader terbaik Partai Golkar yang selama ini membersamai perjuangan-perjuangan partai. Saya pikir bahwa setelah saya sampaikan ada perdebatan sengit di sana, ada amarah dari kader, dari junior saya, ketua DPD 2 yang tidak menerima atas keputusan yang saya ambil. Lantas saya jelaskan dengan tenang, dan alhamdulillah pada akhirnya mereka bisa memahami tentang keputusan tersebut, sekalipun belum bisa menerima seutuhnya. Iya. Nah, harusnya pada saat itu saya sampaikan bahwa memang sudah ada dalam rencana saya, niat saya. Setelah dari mereka, maka saya akan ketemu Pak Ketua, Pak Rusli. Saya sampaikan ke beliau. Nah, ini yang saya bilang di timing yang tidak tepat. Karena apa? Tidak sempat saya sampaikan ke mereka. Tidak sempat saya sampaikan. Perlu ada message yang harus disampaikan bahwa kalian tolong jangan kasih tahu siapa dulu, khusus untuk Pak Ketua. Ini harus saya langsung. Harus disampaikan langsung. Ya, ke kalian saja saya langsung, apalagi Pak Ketua. Nah, di situ persoalannya. Saya tidak sempat mengingatkan, akhirnya bunyi pada saat forum rapat pleno diperluas. Nah, tentu ketika itu keluar dari ketua-ketua DPD 2 di forum rapat resmi, ini yang membuat dia viral ya, direspon oleh wartawan. Harusnya kan narasumbernya itu saya. Ya, pihak yang menyatakan untuk mengambil langkah politik lain, ya itu saya. Maka sepantasnya seperti saat ini, media Ibu Femi mengklarifikasi langsung. Ya, menjelaskan langsung. Nah, saya sampaikan memang benar ya, memang benar. Kenapa harus mundur dari pengurus? Oleh karena saya sudah berpikir matang. Sekalipun demikian saya tidak boleh egois ya. Saya tidak boleh egois. Saya tidak lantas secara individualistik mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Tapi pada akhirnya ini hasil dari sebuah proses pemikiran secara personal untuk mengambil keputusan. Nah, atas wacana dan aspirasi, bahkan secara resmi Partai Golkar itu telah memutuskan ada 5 nama sebagai kandidat bakal calon gubernur ya, dan wakil gubernur yang akan diperjuangkan oleh Partai Golkar dan akan disurvei. Nah, salah satu di antara 5 nama tersebut saya. Lantas saya mengambil keputusan untuk tidak masuk mengambil bagian dalam kontestasi pilgub, lebih memilih untuk mencoba atau berjuang atau berusaha untuk terus mengabdikan diri ini terhadap Gorontalo melalui jalur DPD. Nah, mundur dari partai sesungguhnya itu adalah persyaratan formal ya, yang diatur dalam undang-undang bahwa calon anggota DPD tidak masuk dalam struktur pengurus partai politik. Tidak melarang sebagai simpatisan atau berafiliasi ke partai apa, tetapi tidak bisa dalam struktur partai. Kalau tidak salah demikian, karena pakar tentang perhelatan politik ini ada di hadapan saya ya. Jadi bukan saya. Bu Femi. Jadi gitu, Bunda. Tapi jadi begini, tidak salah. Gitu. Jadi alasannya itu bahwa karena mau maju DPD. Yes. Tapi begini,
seorang Sarip Mbuinga pasti sudah memperhitungkan dengan matang kenapa tidak mau ikut dalam, karena sebagai kader partai itu kan pasti harus ikut apa yang menjadi keputusan partai begitu. Tapi Pak Sisa ini mengambil keputusan yang sangat luar biasa dengan mundur dari kepengurusan dan memilih jalur DPD. Saya yakin ini sudah ada perhitungan bahwa saya tidak akan dipakai ini untuk. Jadi ya. Pakai atau tidak jadi dipakai. Ini hanya formalitas saja. Jadi lebih baik saya mengambil langkah cepat ini daripada harus. Saya yakin Golkar itu, mohon maaf saya harus katakan, partai yang senantiasa taat akan asas. Perhelatan politik khusus untuk memilih pimpinan eksekutif, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Partai Golkar sangat concern, khususnya menyangkut sejauh mana keterkenalan, elektabilitas, dan sejauh mana keterpilihan atau akseptabilitas. Dukungan elektoralnya seperti apa? Nah, secara politik itu bisa dihitung melalui mekanisme survei. Nah, Golkar concern di situ. Jadi saya tidak ada masalah terkait dengan siapa dari 5 nama itu, tidak. Tetapi ya kalau saya boleh jujur, DPD itu adalah satu pilihan terbaik menurut saya. Bukannya ada ya. Satu penilaian tentang pribadi saya oleh pihak lain bahwa saya itu senantiasa mau main di zona aman gitu. Katanya seperti itu. Keliru. Politik apapun dia pasti tidak hanya di zona aman, tetapi ya bukan politik kalau tidak dinamis, bukan politik kalau tidak ada dinamika di dalamnya atau ada resiko yang resiko yang harus diambil. Tapi bagi saya itu pilihan terbaik. Kenapa? Kontestasi pilgub munculnya 5 nama, pasti akan ada kompetisi di internal. Bukan saya tidak siap berkompetisi, tapi wujud kecintaan saya terhadap Partai Golkar. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dalam catatan sejarah yang saya bisa bayangkan pasti. Kalau kompetisi itu terjadi, pasti akan ada yang tersakiti, ada yang menangis, ada yang ketawa. Itu baru dalam kontestasi internal. Belum masuk pada kontestasi yang sebenarnya. Mohon maaf kalau saya harus katakan bahwa Gorontalo kita ini hanya ada 5 daerah kabupaten dan 1 provinsi. 1 kota. 1 kota. Artinya apa? Relatif kecil. Yang harusnya ini bisa ditata dan dikelola dengan semangat kebersamaan. Tanpa harus terpengaruh oleh perbedaan warna. Ketika kita bicara dalam konteks Gorontalo secara utuh. Saya tidak mengatakan hari ini seperti apa, tidak. Ketika di level middle, maka mereka paham tentang apa maksud dari apa yang saya sampaikan. Nah, di saat itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai politik yang selama ini saya terus belajar. Bukan hanya karena persoalan nilai politik tersebut, tetapi saya merasa bahwa ini sangat besar memberikan pengaruh terhadap langkah maju, akselerasi kemajuan
Provinsi Gorontalo kita tercinta, juga kabupaten kota yang ada di dalamnya. Ya. Pengalaman 10 tahun di eksekutif bukan hal yang mudah. Nah, sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut, saya pikir belum waktu yang tepat untuk saya melangkah untuk maju pada kontestasi politik di eksekutif Provinsi Gorontalo. Walaupun saya mohon maaf, sebenarnya ini masih sangat jauh. Ya. Saya harusnya datang ke studionya Ibu Femi ini dalam jangka waktu pelaksanaan pesta demokrasi itu tinggal 1 bulan mungkin. Tidak apa-apa, datang lagi. Tinggal 1. Saya khawatir ini terrecord dan nanti akan disebarluaskan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi hari ini saya punya keputusan. Ya. Saya tahu bahwa saya mengambil langkah pilihan hidup mengabdi ke rakyat melalui jalur politik. Maka diri saya ini bukan hanya menjadi milik diri saya sendiri, bukan hanya milik keluarga saya, istri dan anak saya, juga menjadi milik dari masyarakat. Sehingga keputusan yang saya ambil harus keputusan yang merepresentasikan mereka yang merasa punya hak yang sama terhadap saya. Saya punya alasan yang kuat, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan, dan saya sangat yakin ketika ini dibahasakan ke masyarakat, insya Allah mereka bisa memahami tentang keputusan saya. Sekalipun termasuk ketika orang-orang saya yang sampaikan berjuang kemarin ke internal masih ada resistensi, masih ada yang belum bisa menerima seutuhnya. Betul. Nah, akhirnya apa Ibu Femi? Akhirnya keputusan tentang mundur dari kepengurusan tersebut untuk saat ini saya tangguhkan atau saya tunda. Walaupun ini kan belum saat pengantaran berkas administrasi ke penyelenggara. Jadi masih ada waktu yang cukup. Hanya saja sekalipun itu ketika tiba waktunya untuk mundur dari struktur, tidak lantas mengurangi kecintaan, semangat dan kecintaan saya terhadap Partai Golkar, dan saya siap berjuang untuk organisasi yang telah menjadikan saya sebagai manusia untuk terus berpikir dan mengabdi terhadap rakyat. Jadi sudah menyampaikan mundur, tapi resminya belum. Begitu. Suratnya sudah ada, tapi belum ditandatangan. Itu pun viral. Saya tidak tahu mengapa. Jadi sebenarnya bukan soal mundur tidaknya Pak Sisa dari Partai Golkar ini, tetapi kenapa Pak Sisa harus memilih jalur DPD? Iya. Iya, kan pasti sudah memperhitungkan. Iya. Berapa lama Pak Sisa berkontemplasi sampai panjang. Punya keputusan seperti panjang. Suhunya kalau memang saya orang yang selalu suka akan di-challenge sesuatu yang menantang sebuah tantangan gitu. Untuk tujuan pengabdian. Sebenarnya saya sebagai seorang kader partai, pengurus partai, jalurnya harus ke Senayan DPR RI seluruhnya. Oke, dengan tidak mengenyampingkan arti sebuah lembaga yang namanya DPD. Saya tidak mungkin kalau misalnya calon DPR RI lantas itu dari partai lain. Dengan segala hormat. Betul. Juga bukan karena saya sudah di branding dari awal bahwa saya adalah kader Golkar. Sekalipun tawaran dari berbagai partai, sahabat-sahabat saya itu ada. Bahkan sudah ada yang melamar. Golkar telah memutuskan Pak Rusli, Ibu Ida, Pak Rungkono, 100% dari jumlah kursi 3 kan itu Senayan. Nah, tidak mungkin Sarif ada di situ. Tidak mungkin Pak Jadi Sisa ini etika sebenarnya ya. Ketika itu yang saya sampaikan tadi. Pilihan DPD ini sesungguhnya saya sudah memperhitungkan tentang
saya tidak menjadi bagian dalam sejarah ketika terjadi ya risiko politik, ada pertentangan pasti. Iya. Tetapi yang tidak baik ketika kita belum siap dan belum matang dewasa untuk ya menghadapi politik perbedaan itu sampai pada titik atau klimaks terjadi sesuatu yang mungkin saja di luar dugaan kita. Iya. Ketika kita tidak siap, pasti cara kita meresponnya juga Iya. ya serampangan. Betul. Ya, cara kita keluar dari nilai dan etika politik yang sesungguhnya. Ya, seakan musuh ini jadi musuh abadi. Seakan permusuhan ini sampai harus ya terbawa pada persoalan personal. Is the politik. Bagi saya politik itu seni, game, Wow. ya. Kalau dibawa ke ranah itu justru jadi lain. Iya. Dan sasaran kita adalah untuk bisa meyakinkan masyarakat meraih kekuasaan. Kekuasaan itu kita gunakan untuk sarana pengabdian. Iya. Apa artinya semuanya itu kalau justru yang ada gontok-gontokan, lantas terbawa terus, seakan mewariskan permasalahan tersebut Kepada generasi yang yes. Nah, itu yang apa ya? Saya lihat, saya merindukan itu bisa terjadi perubahan di Provinsi Gorontalo. Tidakkah kita selalu menyampaikan ada budaya yang keliru, budaya tutuhia, apa? Kok kita bahasakan itu lantas kita menjadi pelaku terhadap hal itu? tutuhia. Ya. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri. Seperti Tapi Pak Sisa ini seperti pemain catur ini yang pintar memainkan bidak catur enggak lah. dan sudah memperhitungkan Jadi dengan ya matang. DPD saya hitung. Ya. Iya. Selain itu, ini tidak hanya pada tataran nilai tentang suasana psikologi politik, apa yang terjadi, tentang hasil akhir dari sebuah kompetisi, tetapi juga saya lihat bahwa tidak hanya ya, saya lebih dalam potret Pohuwato tentang masalah investasi. Investasi, semula kewenangan itu ada di kabupaten. Iya. Oleh undang-undang kewenangan tersebut ditarik, dilimpahkan ke provinsi. Lantas terjadi perubahan undang-undang bahwa kewenangan itu menjadi kewenangan pusat. Nah, daerah kita sangat membutuhkan investasi. Daerah punya kewajiban untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif terhadap investasi. Masyarakat kita masih perlu diedukasi, diberikan informasi, tetapi tidak hanya sebatas itu. Investasi yang masuk diharapkan juga memiliki komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat. Gitu. Kalau itu terjadi, maka tumbuh iklim investasi yang harmoni, berdampingan dengan kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Hari ini tidak seperti itu. Yang ada malah investasi bodong. Minum dulu. Tidak, ini asli minum kalau dengar itu. Boleh saya lanjut? Lanjut. Jadi, olehnya, kalau kita hendak mengakselerasi daerah, maka kita tidak bisa menafikan terhadap hadirnya sebuah investasi atau sebagian besar investasi. Investasi yang berpihak ke daerah dan masyarakat dan memberikan nilai pertumbuhan ekonomi terhadap daerah. Sehingga kita akan siap berotonomi. Ya kan? Kita menghendaki Gorontalo itu akan setara dengan daerah-daerah lain. Ya. Maka kita perlukan itu. Persoalannya adalah ketika muncul masalah tentang investasi di level masyarakat atau lapangan, kewenangan tentang hal tersebut adalah kewenangan pusat. Maka itu salah satu faktor yang mendorong saya. Ya, saya ingin coba belajar lagi menjadi orang yang sedikit memberikan arti terhadap Gorontalo kita tercinta, studi
kasusnya adalah Pohuwato tentang persoalan investasi, bukan investasi bodong, korek ya, bukan. Itu. Iya, jadi maksudnya ini melalui apa ini untuk apa namanya ingin berkontribusi terkait dengan investasi Jadi tadi. gini, tentu DPD terbatas. Ya, Saya itu sadar maksudnya. terbatas. Oke. Tetapi DPD punya kewajiban, bahkan DPR RI itu punya kewajiban yang sama untuk menjembatani apa yang menjadi kepentingan DPD. Ya. Di mana DPD itu berisikan adalah perwakilan daerah sebagai senator. Maka ketika berbicara pada tataran teknis, maka diharapkan ada. Dan itu ada kamar yang disiapkan untuk bertemunya dua lembaga ini untuk bisa ditindaklanjuti, dapat diperjuangkan pada level eksekutif. Luar biasa. Jadi pasti ini kan orang yang langkahnya pasti selalu tepat. Ini bisa dibuktikan dari ketika memilih menjadi anggota DPRD, kemudian jadi eksekutif. Nah sekarang kembali lagi menjadi seorang senator, insya Allah, dan ingin berbuat hal-hal yang mungkin menurut orang kecil, tapi imbasnya cukup besar. Lebih baik kecil tapi dia ada. Iya, daripada tidak sama sekali. Jadi persiapan untuk ke DPD ini, tapi begini. Saya start Maret. Saya sudah konsultasi dengan teman-teman penyelenggara, batasnya sampai November. Iya. Jadi kalau ributnya sudah sekarang itu rugi. Tapi sudah terlanjur ribut. Ya itulah. Mau diapain lagi gitu. Saya start Maret. Jadi tapi sampai hari ini Pak Sisa masih kader Golkar. Oh pasti. Dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Tetap itu. Kader Golkar. Ya, saya ingin pastikan Ibu Femi. Ini bukannya apa ya. Ini sudah tertanam. Bagi saya politik itu berbicara tentang nilai. Ya, berbicara tentang nilai. Olehnya ketika pilihan politik A, maka kita konsisten dengan pilihan itu. Ada orang lain katakan, apa sih bahasa Gorontalo, partai tidak lo lamat ya. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Yang dialamatkan ke saya, silahkan. Orang bebas ya, bebas. Tapi mohon maaf, ya mau diapain lagi? Mungkin ada satu hal, kecuali partai sudah tidak menghendaki saya. Iya. Itu istilahnya siapa ya? Kalau misalnya masih ada 1000 kader Golkar, di situ ada saya. Saya tidak tahu itu. 100. Saya tidak tahu itu. Tetapi saya menganut mazhab politik Bang Akbar Tanjung. Iya. Saya pada saat berkompetisi di Pohuwato, sosok Bang Akbar, guru politik besar saya itu datang. Kalau dipikir saya bukan HMI, tapi anggota kehormatan HMI. Iya, anggota kehormatan kami, Bang Sarip. Kanda Sarip. Jadi beliau datang. Itu yang membuat saya beliau kagum dan menjadi inspirator. Bang Akbar ini kan menjadi inspirator sangat saya. karismatik. Yes. Wah, ini kalau belajarnya ke Bang Akbar kan ini sudah kelasnya memang. Alhamdulillah ya, pada saat ketika beliau diperhadapkan oleh satu ujian, saya masih bisa sempat mengambil waktu sedikit berada di samping. Wow. Iya. Nah, kemudian ini jadi sebenarnya mundurnya informasi berita tentang mundurnya Pak Sisa ini itu banyak partai yang sudah menunggu. Bahkan ada yang sudah datang, apakah itu melamar atau apa? Lebih ke mereka adalah sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah di Pohuwato itu terbangun iklim yang relatif kondusif namun dinamis. Kondusif, dinamis.
kalaupun datang atau menawarkan, karena itu lebih ke makna sahabat. Iya. Ya, sungguhnya di partai beliau-beliau itu ada kader-kader yang jauh lebih hebat dibandingkan saya. Mereka mungkin takut saya nganggur gitu sebagai sahabat. Gitu. Khawatir, bukan takut, khawatir saya karena nganggur. ini peluang, mereka membaca peluang. Kalau Pak Sisa bergabung di sini pasti akan menguntungkan partai. Jadi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf tanpa harus sampai berdampak dan berakibat tentang persahabatan yang sudah terjalin. Tapi saya sampaikan saya tidak mundur dari Partai Golkar. Wow. Persyaratan DPD hanya mempersyaratkan mundur dari kepengurusan. Ya. Itu clear, halas. Iya, Kalau bahasa Arabnya halas. Halas. Ya. Jadi itu alasannya yang jelas benar Pak Sisa mundur dari kepengurusan walaupun belum resmi ya. Belum resmi. Belum itu resmi. Surat juga saya belum tanda tangan. Ya. Sebenarnya itu saya mau ketemu face to face dengan Pak Rusli. Lantas saya perlihatkan surat saya dan saya ketika suasananya relatif memungkinkan untuk ternyata tidak sampai ke situ ya, karena sudah terlanjur bunyi di forum rapat. Iya. Ya, akhirnya. Karena ini kan ya di politik kan seperti itu. Ini akan menjadi sesuatu yang wah kalau misalnya. Saya kemarin ketemu wartawan. Secara khusus saya sampaikan terima kasih ya ke Bunda Femi yang sejak tahun 2000 kita bersahabat ya. Politisi itu sangat butuh berteman baik dengan mereka para jurnalis. Dan saya lihat Pak Sisa bukan hanya dengan jurnalis, dengan semua elemen itu orang yang katanya kepala daerah yang mampu menjalin kemitraan yang baik dengan semua elemen itu adalah Pak Sisa. Oh, ini bukan koprol. Salah no. Betul. So muncul DTASI, salah no. Nggak salah. Tokoh-tokoh besar, Pak Iwan, ada Pak Ahmad Usapakaya, terus senior saya Pak Martin, ya wali kota, ada Pak Prof Nelson, ya itu luar biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki kualitas dan kompetensi di atas rata-rata. Masya Allah. Ya serius. Iya. Iya, kalau tidak begitu tidak jadi bupati. Ya. Tidak jadi wali kota. Ya, setuju. Iya. Oke, apalagi yang Pak Sisa ingin sampaikan ini? Ya, alhamdulillah saya bisa sampai di tempat ini. Dan saya sangat berterima kasih dengan kesediaannya datang ke sini. Bukan masalah terima kasih, saya justru merasa bersalah. Sahabat saya, ya Yunda, Bunda, Femi, yang lama saya kenal. Saya tidak ingin terkesan, wah kenapa? Ya gitu. Udah, saya datang, saya plong. Jadi saya dari ujung barat datang hanya untuk bayar hutang. Bukan mau diskusi seperti ini sesungguhnya. Tapi alhamdulillah ya ini juga menjadi sarana yang penting bagi saya menyampaikan ke masyarakat Gorontalo tercinta terima kasih dan penghargaan tulus atas respons. Saya kemarin sempat keliling di Bualemo, bahkan sempat tidur di Gorut. Sempat juga datang di Bone Pantai. Iya, Bone Pantai bisa mampir di rumah saya. Iya, saya lewat tadinya sudah mau mampir, lapar. Tapi gitu. Jadi saya sempat mendatangi, bercengkerama, berdiskusi dengan masyarakat. Nanti kapan-kapan kita bikin acara di sana. Kemarin itu kegiatan saya lebih ke silaturahmi. Ada yang mengatakan sosialisasi ya. Saya lebih ke silaturahmi. Beda-beda tipis. Di sana kan ada tempat menyelam. Ada. Nanti dari Olele ke Tolotio kan dekat. Yes. Atau mau ke Olele itu dari Tolotio dan saya siapkan lebih dekat. Alat scuba untuk Ibu Femi dan suami.
Oh, kalau dia boleh. Iya, Iya, tapi orang kelautan. Ibu Femi harus mutlak gitu ya. Harus siap. Kita punya instruktur perempuan. Keren. Jadi ya tenang. Bukan saya yang jadi instrukturnya. Bapak sahabat baik saya, suami Iya, ya. iya. Kalau beliau bisa Ya, menyelam. pasti. Setelah itu saya juga menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat Gorontalo. Kalaupun ada yang membuat suasana yang terlalu didramatisir kaitan dengan saya dan sikap politik yang saya ambil. Saya pikir ini belum akhir dari segalanya. Iya. Ya, berproses, tapi sikap itu telah diambil sedari awal. Iya, jadi inilah sikap politik saya. Tanpa harus mengkerdilkan, ya, mundur atau mengecilkan arti sebuah pengabdian. Insya Allah. Iya. Yang kecil bisa memberikan arti dan makna serta warna untuk Provinsi Gorontalo tercinta. Luar biasa. Dari dulu memang begini terus ini. Selalu berpikir untuk orang banyak. Ya, jadi akhirnya terjawab sudah teka-teki selama ini. Terbayar sudah hutangnya. Malot tombo ata. Malot tombo ata sudah terbayar hutangnya. Ya. Terjawab teka-teki dan insya Allah sukses akan selalu menyertai Pak Sisa. Kita akan Bunda dan juga kru. Ya. Saya yakin ini jadi studio besar. Amin. Ya. Kalau pasti saya doakan insya Allah. Insya Allah. Karena memberikan pesan-pesan yang penting untuk Gorontalo tercinta. Iya. Luar biasa. Iya. Dan yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Sisa ini akan menginspirasi banyak orang. Karena saya hanya ini yang bisa saya lakukan untuk menginspirasi orang melalui kisah-kisah orang lain, kisah sukses orang lain. Iya, dan pasti akan belajar bagaimana cara pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Pak Sisa. Ya, tidak ringan ya, tidak mudah, tetapi harus. Iya. Memang dalam politik itu harus berani mengambil keputusannya. Iya, tidak boleh hanya ikut-ikut saja. Ya. Kalau tidak tertindas. Yes. Oke, terima kasih Bunda sekali ya. lagi. Sukses selalu. Ya, salam untuk sama-sama. Keluarga. Ya. Dan insya Allah next time bisa bisa ketemu dan bersilaturahmi. Insya Allah. Ditunggu. Serta mohon doanya. Ditunggu di Bone Pesisir. Oh harus. Mohon doanya. Ya, amin. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.